What's up and what's up guys? Halo, ketemu lagi bersama Tomo atau Ace dan teman gue di sini, Jokes atau Jokes. Lu tahu Jokes yang ini? Jok. Ya, oh Jok. Kita di sini mau ngapain nggak? Mau review Tentang apa? Kita di sini mau review tentang self defense. Apa itu self defense? Apa? Self defense itu adalah pertahanan diri atau bela diri. tuh Bela diri. Self diri. Bela defense, bela. Jadi membela, pertahanan diri atau bela diri. Jadi gue di sini mau review tentang self defense yang ada di Indonesia. Ada banyak banget. Contoh yang asli dari Indonesia itu ada pencak silat, ada yang gak aslinya ada taekwondo, karate, ada apa ya? Kungfu, muay thai, boxing, dan banyak banget. So, gue mau review tentang pencak silat aja kali ya, gue tahu karena kebetulan asli dari Indonesia. Pencak silat itu merupakan bela diri asli Indonesia yang berkembang di Nusantara, daerah Minangkabau. Ya, Minangkabau. Dulu itu orang Minangkabau menyebutnya pencak silat, dan perguruan mereka itu yang terkenal itu perguruan harimau, silat harimau atau silek harimau. Sebagiannya itu bela diri yang saya tahu lagi itu ada kungfu, kungfu. Jadi kungfu itu bela diri asal Cina. Itu terkenal banget kayak Ip Man, Bruce Lee, Jet Li, dan lainnya seperti Kuchen. Taekwondo dari Korea. Kurang tahu gue ya sejarahnya kayak gimana, yang jelas dari Korea. So the next ada Muay Thai. Muay Thai itu dari Thailand ya mas. Nah, Thailand itu biasa dalam pertarungannya itu menggunakan apa ini namanya? Lutut buat pertahanan sampai serangan. Berbeda dengan pencak silat. Di sini pencak silat lebih menggunakan semua tubuh. Dari sini, tangan, kaki, semuanya. Itu pencak silat menggunakan seluruh tubuh. Benar atau benar? betul, benar ya. Iya. Kalau buat lo sendiri gimana gak? Bela diri apa lo? Gue nggak suka bertarung. Gak suka bertarung, sukanya bercinta. Wah, Bertarung dalam kasur harus gitu. di sensor. Oke, next. Kalau dari pribadi gue sendiri, gue belajar pencak silat. Pencak silat gue itu dari perguruan Bayu Manunggal, Jogja. Bukan asli dari Minang ya. Kalau perguruan yang Minang tuh udah terkenal banget. Kalau gue dari Jogja, perguruan Bayu Manunggal. Nah, untuk self defense sendiri itu gue bakal memperkenalkan beberapa jenis senjata self defense yang perlu kalian kenal atau perlu kalian gunakan saat pada tarung. Jadi, so dalam dunia ini ada sebenarnya tiga. Gue mau memperkenalkan 2 jenis senjata aja. Yang pertama senjata jenis melumpuhkan dan jenis mematikan atau tajam. Jadi yang mau kita kenalin pertama itu senjata jenis melumpuhkan. So ini jenis melumpuhkan, ya. Ini adalah baton police using P27. Yang dipakai dia itu P28. Jadi buat spesifikasi kurang tahu pasti ya, tapi yang jelas durabilitasnya lebih bagusan ini. Terus dan lagi jenis-jenis baton itu udah banyak banget. Ada ASP, YRG, ANT, sama Solid Fox. Sedangkan dari ASP itu produk Amerika, itu udah terkenal banget. Itu bener-bener kuat batonnya dan nggak dijual di Indonesia. Mahal. Terus ada YRG, ANT, dan Solid Fox. Solid Fox itu 3 baton buatan Asia. Mereka itu batonnya unik ya. Harganya lumayan mahal. Coba itu dibuka dah. Ya, kalau kalian lihat ini senjatanya pendek kan. Dari sini sampai sini cuma 50 cm, besar 21 inci. Besarnya cuma 21 inci, besar ininya 21 inci. Dari sini sampai sini 50 cm. Oke, lanjut. Dari baton ini sendiri, ini baton produk buatan Amerika. Jadi gue bakal ngejelasin apa bedanya baton Amerika sama baton Asia. Jadi kalau buat baton Asia itu dia lebih panjangnya itu sekitar sampai 64 cm. Sedangkan baton Amerika, buatan barat,
Dia cuma sampai 50. Padahal mereka panjang. Tingginya pendek. Batonnya pendek. Kenapa pendek? Mereka lebih mengutamakan kekuatan, lebih keras. Ini lumayan loh. Isinya ini materialnya terbuat dari solid steel kalau nggak salah. Kurang ngerti pasti ya solid steel. Jadi itu di sini ada, bentar saya keluarin. Di sini. Jadi di sini tuh ada ini materialnya vibranium. Vibranium joy. Aluminium sama apa ya? Saya lupa pokoknya. Steel deh, pokoknya baja deh. Kayak yang saya kenal. Nah yang kedua, tadi sampai di ASP, dia itu produknya kuat banget, bener-bener kuat. Mereknya pun unik-unik. Dari sistemnya itu kalau yang saya dari baton yang ini, dua jenis ini merupakan sistem friction lock. Friction lock itu merupakan baton dimana nanti kalau udah kebuka, posisinya bener-bener kita sentak kencang, dia bakal ngunci sendiri. Bakal susah dimasukin, bakal terasa keras kecuali pukul ini. Nah, kalau yang kedua itu ada talon dislok. Cuman gue gak punya ya, karena talon dislok itu harganya kalau gue lihat di website original itu sekitar $148. Dan itu nggak mungkin gue beli. Dirugain berapa nih? Sekitar 5 jutaan. 5 juta aja $300. Ya, jadi Mahal. intinya mahal. So Bagus ya, gue punya ini udah bersyukur karena buat self defense aja, buat berantem. Oke. So next, lanjut. Jadi ya tadi kita ngebahas soal baton, yang lanjut itu merek buatan Asia, YRG AMT Solid Fox. Gue gak punya ya batonnya, dulu gue pernah punya, cuma jelek banget kualitasnya, cepet banget molos tuh berwasnya lepas gitu. Lepas. Nggak lucu kok. Nggak lucu. Terbang gitu di belakang ujungnya. Terus dan lagi kalau kayak ARG, emang sih mereka itu batonnya panjang, sekitar 64 cm dari posisi dilipatnya itu 24 cm, sedangkan di buka itu sekitar 60. Sedangkan punya saya yang ini cuman sekitar dari sini 20 sampai dibuka segitu 4 cm. But by the way, it's okay. So next kita bakal membahas tentang senjata yang selanjutnya. Yang ini namanya, kalau kita kenal namanya double stick. Wih, ya ini double stick. Kalau orang sono, orang Cina, ini asalnya dari Cina, asli Cina. Ya, untuk double stick itu sendiri asal muasalnya dari Cina. Nama panggilannya kalau dulu itu namanya Ninkensukon kalau nggak salah ya. Ninkensukon. Cuman kalau orang zaman Cina yang sekarang, Iya Cina. Jadi orang Cina sekarang nyebutin namanya nunchaku. Ya, fungsinya sama untuk self defense. Dia tidak mematikan, nggak ada yang tajam. Dari sini nggak ada yang tajam, nggak ada yang bisa membunuh, cuma bisa melumpuhkan doang. Dan dari nunchaku itu sendiri, kalau di Betawi mereka nyebutnya itu bukan Betawi, sorry. Di Indonesia mereka menyebutnya itu ruyung. Mereka menyebutnya ruyung. Sama. Beberapa bela diri menggunakan senjata ini. Contoh dari kayak kungfu, pencaksilat, taekwondo, karate. Sebagian yang gue tahu sih begitu ya. Ini karena keterbatasan knowledge gue. Gak cuma itu aja. Kalian nggak perlu di saat self defense itu senjata melumpuhkan itu nggak perlu kalian punya baton, nunchak. Masih banyak senjata self defense yang bisa melumpuhkan, kayak contoh stun gun. Oke, untuk sekarang gue nggak punya stun gun ya, tapi ada kerabat dekat gue punya stun gun. Kalian tahu stun gun, senjata pengejut listrik. Itu biasanya pemakainya itu orang-orang yang kurang handal dalam bela diri. Saya nggak bilang nggak jago, kurang handal. Jadi di mana mereka berhadapan dengan kejahatan, itu langsung disetrum ke tubuh lawan, maka lawan itu akan kesetrum atau lumpuh. Nah, kalau untuk saya sendiri pribadi, saya membuat ini. Ini buatan saya sendiri. Namanya roadblock. Kenapa saya namain roadblock? Why this weapon I call roadblock? Because from this part, I've Indonesia aja pak. from this section I replace this rope tali tambang yang kuat. Iya, rope. Terus lock, gembok.
Dari fungsinya sama, melumpuhkan, nggak mematikan. Cuman kalau dipakai buat lebih bisa membunuh, jujur aja, karena fungsinya sama. Sama kayak puncak, saya putar-putar juga bisa. Oke, for the next kita bahas tentang apa tadi? Oh ya, senjata mematikan, senjata tajam. Karena gue pencaksilat, gue tadi ngejelasin mau ngebahas tentang karambit kan, karambit atau kerambit. So for the next, yang namanya karambit tuh kayak gini. Ini yang namanya karambit. Ini karambit nih, karambit. Coba buka aja. Nah, inilah kerambit. Ini modelnya. Jadi di sini tajam, di sini tajam. Yang jelas ini tajam. Tajam. Dua-duanya tajam, luar dalam ini tajam. Dan sebelah sini pasti tajam banget. Iya tajam banget. Oke. Gue bakal jelasin karambit itu asal muasalnya dari mana, tapi sedikit aja. Sedikit cerita tentang karambit, karena gue knowledge gue masih kurang tentang karambit. So, karambit itu terbagi menjadi berapa macam ya? Banyak intinya. Ada kuku harimau, yang kayak gini kuku harimau. Ini kuku garuda. Ada kuku bima, bukan minuman. Kuku bima asli. Emang ada kuku bima itu bentuk karambitnya panjang kayak golok. Cuma tetap ada pasaknya, ada penguncinya. Di jarinya itu ada buat kayak ngunci. Terus ada kuku ayam, banyak semuanya. Dan karambit itu gagangnya terbuat dari materialnya kayunya kayu apa ya sebutannya? Gue kurang tahu pasti ya. Yang jelas ini semacam kayu sonokling. Jadi itu kayak hutan kerbau, kayak kulit kerbau dijadikan kayu. Gila banget kan? Sarungnya ini yang gue pakai, sarung yang jelas ini namanya mala kalau nggak salah, ukir mala. Jadi itu berbentuk ukiran harimau di sini, ukiran harimau. Kalau yang itu batik, coba gak tunjukin gak? Ya batik. Karambit itu sendiri senjata asli dari Indonesia, asalnya dari Minangkabau. Seperti pencaksilat asal muasalnya dari Minangkabau. Dari karambit sendiri itu cukup mematikan ya. Jadi sebenarnya karambit itu sekarang ada dua jenis, modern dan tradisional. So what's make that knife different, modern and traditional? For the first, I will show you traditional. Like I said, traditional have double edge, dua sisi yang tajam, luar dan dalam. Yang ketiga paling ya depannya buat nusuk. Jadi itu ini fungsinya, pasaknya itu buat ngunci. Kalau kalian taruh pakai ini, nggak bakal direbut. Ini nggak bakal direbut. Dan ini asli Minangkabau. Ini asli Minangkabau. Sama, ini asli Minangkabau juga. Cuma bedanya generasi pertama dan generasi kedua. Seperti yang kalian tahu, beberapa karambit modern seperti kayak kalau kalian gamer, contoh, mungkin kalian pernah main game online seperti PB, CSGO. Ada beberapa senjata karambit kan. Karambit yang biasanya di game tersebut itu mereknya setahu saya Cold Steel Tiger. Dan itu saya pernah punya ya. Cold Steel Tiger itu modelnya gimana ya? Ya kayak gini lah semacamnya. Semacamnya kayak gini. Jadi gue mau jelasin yang kedua, tadi yang tradisional pertama. Yang kedua itu modern. Jadi kalau yang modern itu hampir sama kayak gini bentuknya kayak gini pokoknya. Dari mata pisau semuanya kayak gini. Cuman ada perbedaannya. Sedangkan kalau yang modern di sininya nggak tajam bagian luarnya, dia berbentuk tebal, jadi nggak tajam di sininya. Sini nggak tajam. Beda sama ini luar dalam tajam. Terus kalau yang modern itu ada yang karambit lipat seperti Smith Wesson. Smith Wesson itu macam karambit apa ya? Terkenal juga, tapi itu lipat ya, bosok rifle. Jadi guys, gue di sini nggak menyarankan kalian untuk gunain senjata ini dimanapun kalian lagi terancam. Gunain senjata ini dengan bijak, Ini senjata tajam, senjata mematikan. Dan yang pasti ada undang-undangnya. Dan kayaknya cukup sekian dari video gue kali ini tentang review self defense. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalau kalian ada kritikan atau masukan, kalian bisa komen ke channel ini. Oke? See you guys. Respect and safety.